dengan my way. Cara saya grafik gimana kita? I wish atau saya harap, saya berharap dulu saya diajarin dengan grafik yang seperti ini. Jadi ngertinya tuh logis gitu, logika. Nggak pakai grafik-grafik yang I don't know. Karena saya pikir udah without chit-chat bla bla bla, let's do it. Di bahasa Inggris ada yang namanya tenses, ada yang bilang 12, ada yang bilang 16, tapi sehari-hari nggak pakai 16 atau 12, paling minim lah istilahnya ya. Oke, sekarang kita fokus di masa kini atau sekarang. Maka masa kini atau sekarang di sini aja ya, gini ya. Oke. Now. This is now, oke? Atau kalau sekarang saya pakai kodenya gini aja deh. Kanan gini. Cut, yes. Sekarang terus masa depan. Masa depan kan kita masih nggak tahu nih. Masih la gitu ya. La. Oke. Masa lalu sudah terjadi. Udah terjadi ya, udah terjadi. Jadi udah timestamp, udah footprint, udah terjadi, done gitu. Oke? Jadi ada masa lalu, sekarang dan masa depan. Past, present, future. Terus di bahasa Inggris juga ada yang terjadi di satu titik di masa lalu. Oleh karena itu titiknya ini bontol. Yes. Nah, untuk yang terjadi di masa lalu kita pakai verb 2. Atau kalau pakai did, kembali lagi ke verb 1. Ini sesuatu yang exact. Exact tuh maksudnya jelas kapan terjadinya. Jadi pakai verb 2 atau did verb 1. Untuk yang masa sekarang kan ada sesuatu yang namanya habit gitu ya. Habit atau kebiasaan. Kalau habit atau kebiasaan kan pasti dimulainya di masa lalu. Kita mulainya pakai warna ini ya, di sini ya. Nah, pasti dimulai di sini nih. Wi entahlah di sini atau di sini lah. Terap gitu ya. Sampai ke sini kan kita masih lakukan. Jadi saya akan pakai tandanya gini. Kan habit masih dilakukan. Yes, tut gitu. Sampai sekarang masih ya. Jadi kita pakainya do atau pakainya does atau pakai v atau vs, tergantung si subjeknya apa, ya. Nah, sekarang ada yang kita planning nanti di masa depan. Nah, kan di sini pakai warna ini gitu, ini aja ya, atau warna lain lah supaya colorful. Oke, di sini kan kita masih nggak tahu, masih mengada-ngada gitu, masih bukan mengada-ngada lah, masih bermimpi, dreaming, masih nggak tahu, masih tut gitu ya. Jadi kita pakainya apa? Will, sudah will terus V1. Nah, intinya gitu. Terjadi dengan exactly waktunya kapan di masa lalu pakainya V2 atau did V1. Kebiasaan yang sampai sekarang masih dilakukan, habit atau masih terjadi, kebiasaan masih terjadi, masih dilakukan, do atau does atau V atau VS yang nggak kasih tanda atau di sini harusnya atau ya, tergantung subjeknya apa. Di masa depan nanti will terus V1 ya. Saya harus tulis dulu di sekarang di sini. Kesini lampau atau lalu atau dahulu gitu ya. Nah, ini sekarang, now. Sekarang SKRG, sekarang alias now, Nah, terus ini future atau masa depan. Ya, masih berlanjut masa depan ya. Future atau kelihatan nggak? Oke. Masa depan. Gitu. Ya. Terus di bahasa Inggris juga ada yang
Nah, yang sedang terjadi sekarang, pakai tandanya apa ya? Merah lagi aja ya. Tapi nanti pusing sama ini, pakai warna oranye aja. Yang sedang terjadi itu kita pakainya verb ing, ing, gitu ya, ing. Oke. Yang sekarang lagi terjadi, lagi ada prosesnya, lagi sedang dilakukan. Di sini kan ini sekarang nih, di satu titik ini lagi terjadi, lagi dilakukan. Pakai is atau am atau are, terus verb ing. Ya, lagi terjadi sekarang. Is, am, are, verb ing. Ing. Ya. Kalau terjadinya waktu itu, dikala itu udah lampau, udah berlalu, karena sedang terjadi, ada prosesnya, sama juga pakai ing. Nah, pakai warna ini aja. Di satu titik di masa lampau, tapi lagi terjadi, lagi ada prosesnya, gitu. Ya. Jadi kita pakainya is, salah, bukan is. Waduh, ya belepotan kecil. Pakainya was atau were, terus verbnya apa? Kan lagi terjadi, ing. Ing. Ya. Oke. Sekarang kalau nanti sedang terjadi, lagi kejadian, lagi ada prosesnya, lagi berlangsung, tapi di masa depan, in the future, kita pakai apa? Ing juga. Ing. Pakai warna ini aja ya. Pakai warna yang dramatis. Oke. Di sini karena kita masih nggak tahu kan, gitu ya. Yang ini buletannya sama oranye, tapi oke. Yang sini kan masih belum tahu, masih samar-samar, gitu ya. Tapi lagi nanti akan terjadi, jadi gitu. Ya, terus pakainya apa? Will, karena masa depan. Tapi sudah will kan harus verb 1. Ya, jadi kita pakai will, ada bantuan. Baru bantuan datang be, karena be ini verb 1. Sudah be baru bisa pakai verb ing. Ya, karena sudah will harus verb 1. Sedangkan ini nanti kejadian di masa depan, sedang berlangsung, sedang terjadi, sedang ada prosesnya. Kita tetap harus pakai will, tapi karena sudah will harus verb 1, kita harus ada kata bantu. Help, datang si B, kata help. Come on, I'm coming, I help, gitu ya. Help, oke, terus tetap pakai verb ing. Ya, jadi itu, oke. Sekarang ada satu lagi, yaitu V3. V3 dipakai di sesuatu yang terjadi udah lampau. Tapi kita nggak tahu kapan persisnya, tapi pernah makan lobster. Makan lobster kemarin pakainya V2. Pernah makan lobster, nggak tahu kapan, pokoknya pernah, pakainya V3. Misalnya kita taruh di mana ya? Pakai warna apa ini aja ya? Kan udah lampau, in the past. Oke, sini aja ya. Ini supaya nggak bingung, saya kasih tanda, kasih panah ya. Ini sama ini to will, ini sama ini to will. Oke. Nah sekarang ini in the past, pernah, tapi nggak tahu kapan, pokoknya pernah. Nah pakainya V3. Jangan lupa kalau V3 ini harus pakai have atau has, tergantung subjeknya. Ya, have verb 3 atau has verb 3 tergantung subjeknya. Ini buat bilang pernah makan, misalnya pernah makan rumput, pernah makan grass, pernah makan insek, serangga, pernah makan semut, and pernah, nggak tahu kapan tapi pernah. Pakainya have atau has. Ya. Untuk yang kemarin saya makan semut, yesterday I ate an ant. Kemarin saya makan semut, kayaknya V2. Ya, oke. Ketika kita pakai had, ya
sama verb 3. Ya, di sini. Ini kan lampau. Misalnya tidur di waktu yang masa lampau, tapi sebelum tidur udah melakukan sesuatu yang lebih lampau dulu apa? Di sini baru kita pakai had terus verb 3. Ya. Sekarang ada lagi yang kemungkinan kedua, yaitu pernah tapi orangnya udah meninggal. Jadi kita pakainya juga bisa pakai had verb 3. Atau impact-nya udah nggak terasa atau udah orangnya udah meninggal, pakai had verb 3. Buat bilang pernah tapi impact-nya udah nggak ada atau orangnya udah gone, udah meninggal, udah pass away. Oke. Sekarang kita mau lanjut 2 lagi. Udah gini, udah ya, 2 lagi aja, terus udah. Sekarang gimana dengan have atau has, tapi yang ada been sama being? Untuk sesuatu, saya tulis di mana ya? Ini sini aja ya. Have atau has, terus sudah have atau has kan harus verb 3. Tapi kan ini ada verb ing, jadi ada help kata bantu aja, udah have has harus verb ing. Jadi ada kata bantunya been, baru verb ing. Have has harus verb 3, kata bantu been. Oke, aku verb 3 aku been. Ini kan verb 1 be. Ini terus verb ing. Verb ing dipakai buat apa? Sesuatu yang untuk kejadian ada proses berlangsung. Wi. Nah, have atau has kita pakai been terus verb ing, sesuatu yang dimulai di masa lalu dan sampai sekarang masih lagi nulis skripsi, sampai sekarang masih belum selesai. Aduh, udah ditulis, udah have been writing, has been writing, nulis skripsi, dimulainya kan di masa lalu, sampai sekarang kan masih. Ya, jadi kita pakai have atau has terus been verb ing. Nah, sekarang ada juga had terus been terus verb ing. Saya tulis di mana, ini udah nggak ada tulisannya. Had been verb ing sama prinsipnya dengan ini. Pakai warna, nggak usah lah ya, itu aja. Had been verb ing, had terus been terus verb ing untuk sesuatu yang dimulai di masa lampau. Pakai warna ini aja lah ya. Had been verb ing. Had been verb ing. Ini juga sama. Ini had mau subjeknya apa tetap aja had. Ini juga sama, mau subjeknya apa tetap pakai had. Tapi sudah had kan harus verb 3. Ini had kita pakai verb ing untuk bilang sesuatu yang ada prosesnya sedang terjadi berlangsung. Wi. Nah, di sini kita dimulai di masa lalu, had terus sedang terjadi verb ing, been karena sudah had harus verb 3, ya. Nah, tapi ini dimulai di masa lalu dan di satu titik di sini. Jadi misalnya waktu kemarin tuh, waktu mereka datang, saya tuh udah sedang menulis skripsi saya selama berapa bulan gitu ya. Waktu itu cerita di satu titik di masa lalu sampai di sini. Dimulai udah dari selama 5 bulan. Udah waktu 2 bulan lalu tuh, 2 bulan lalu saya tuh udah nulis skripsi tuh udah sekitar 5 bulan lah nulis skripsi gitu ya. Tapi kan 2 bulan lalu. Nah, itu kita pakai had been terus verb ing. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, supaya nggak bingung antara yang ini, yang V atau VS, do, does dengan yang ini V atau VS, do, does kita lakukan itu kebiasaan. Jadi istilahnya berenang tiap Sabtu, kan dimulai di masa lalu. Sampai sekarang masih karena habit kebiasaan dan masih berlangsung, berenang tiap Sabtu. Sabtu di minggu tahun lalu, Sabtu, oke. Dia pakai V atau VS, do atau does. Kalau yang ini have, has, been terus verb ing, menulis skripsi kan nulis skripsi
bulan nulisnya. Nggak tahu sekarang udah selesai atau enggak, nggak tahu. Cuma ceritanya sampai di satu titik di masa lalu itu saya udah nulis skripsi selama 5 bulan gitu ya. Atau udah belajar taekwondo selama berapa bulan gitu ya. Kalau ini ikut les taekwondo setiap minggu, les. Kalau ini nulis atau mempelajari sesuatu sampai sekarang. Ini mempelajari sesuatu udah selama berapa lama, sampai di satu titik di masa lampau kita bilang sebagai batas waktunya. Sampai waktu itu tuh udah selama 5 bulan lah kira-kira. Sekarang mau masih atau nggak peduli, pokoknya ceritanya di sampai satu titik di masa lalu itu udah selama berapa bulan mendalami itu, terus ada prosesnya. Nah ini sampai sekarang masih. Ini kalau ini tiap Sabtu, tiap bulan, tiap tahun, tiap pagi gitu. Ya, terima kasih.